Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channel YouTube Jaki Prafarm, peternak asli Kabupaten Malang. Oh iya lur ya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips tentang cara meracik pakan di kala musim kemarau datang sekarang ini ya. Jadi kita tidak bingung mencari rumput. Dan video kali ini saya doakan sehat selalu, banyak rezekinya, dan bagi yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita langsung saja ke pokok pembahasannya, yaitu kita akan memberikan sedikit ilmu, semoga bermanfaat, yaitu mengenalkan pakan kambing atau domba maupun sapi yang sangat murah meriah ya lur, di kala musim kemarau seperti ini, biar kita tidak mengarit merumput gitu aja. Nah ini kalau udah jadi seperti ini cuman Rp1.000 dan insya Allah proteинnya juga bagus. Nanti saya akan memberikan tipsnya, cara pembuatannya, terus bahan-bahannya apa saja sehingga mencapai kos Rp1.000 per kilo. Nah ini kita cobakan dulu pada kambingnya, gimana reaksi kambingnya kalau dikasih ini lor ya, seperti ini. Sangat suka banget lur. Nah, seperti ini lur. Yuk kita langsung saja pada langkah-langkah pembuatannya. Jangan di skip-skip, ikuti step by stepnya lur ya, biar tidak gagal paham dan tidak gagal fokus. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita tuangkan air. Ini untuk bakterinya ya lur, mikrobanya, biar berkembang dengan baik. Nah ini air sekitar 5 liter dan untuk tetes tebunya atau molasesnya sekitar 1 liter saja, karena kalau banyak-banyak bisa boros sama biaya. Dan kita kasih sekitar 15 tutup EM4 ini lur, 15. Kubur ya. Kenapa kita kok pakai air sedikit ini? Karena bahan yang kita pakai, bahan utamanya itu mamel, kandungan airnya udah banyak tuh, dan kita nanti kita perpadukan dengan bahan yang sangat kering. Nah ini kita biarkan selama kurang lebih 10-15 menit sambil menunggu kita menyiapkan bahan pokoknya lur ya. Kita biarkan seperti ini sedikit. Oke lur ya, ini bahan-bahan yang kita pakai. Yang pertama ada bekatul atau sekem padi, dedek padi lur ya, limbah dari penggilingan padi. Ini per kilo harga 2.000. Dan bahan pokoknya itu kulit singkong. Ini kulit singkong basah lur, kulit singkong basah kita awetkan. Nanti kalau diawetkan bisa bertahan kisaran sampai 1 tahun, asalkan rapat ya. Nah kita kasih tahu ini kulit singkongnya seperti ini. Nah ini kulit singkong seharga kemarin dapat per 1 tonnya itu 900.000, 1 ton 900.000. Dan bahan yang ketiga ini kita pakai
Nah, ini kulit kopi ini yang menjadi sumber serat, dan ini yang menekan biaya pakan, maksudnya menekan kos harganya ya. Ini per satu sak ini sekitar 60.000, 60 kilo. Ini seharga 15.000 lur per sak. Jadi per kilo nggak tahu itu berapa ya, dihitung sendiri. Nah, langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Ini material bahan pokok sudah tercampur rata ya lur, maksudnya sudah kita ratakan. Ini bahan pokok yang utama itu kita memakai limbah dari singkong, ini kulitnya lur. Nah, setelah kulit udah merata, kita taburin garam. Oh ya lur, sedikit saya jelaskan biar tidak gagal paham ya lur, dan video ini agak panjang, mohon tidak di-skip biar tidak gagal paham. Nah, ini yang pertama, kulit singkong seberat 1,5 ton dengan kondisi mamel. Nah, setelah merata, kita campur dengan garam sekitar 5 kilo saja untuk menjadi sumber mineral ya. Jadi garam itu jadi sumber mineral dan juga buat bumbu atau penyedap biar kambing nanti tambah suka. Dan setelah garam sudah kita taburkan, kita lapisi dengan kulit kopi. Kulit kopinya kita pakai sekitar 1,5 kintal ya, 10% dari kulit singkong. Nah, kulit kopi masuk pada sumber serat lur ya, dan juga mempunyai kandungan debu yang sangat banyak. Jadi ini kulit singkongnya itu agak basah mamel, kita aplikasikan dengan yang kering dan berdebu biar jadinya nanti bagus. Ngale Masun. Dan setelah kulit kopi tercampur rata, maksudnya kita ratakan, kita kasih prebiotik yang tadi kita oplos dengan molasses ya. Nah, kita taburkan sedikit-sedikit saja, seperti ini. Kita emang pakai sedikit air karena bahan yang kita pakai udah mamel ya, udah banyak kandungan airnya. Dan ini kulit kopi fungsinya juga menyerap kadar air yang ada pada kulit singkong. Nah, seperti ini. Ini biasanya pakai gembor itu atau cebor untuk bunga itu ya, karena lama kita nggak bikin pakan itu hilang, rusak, nggak tahu kemana. Nah, beberapa bulan ini kita tidak bikin konten karena bank pakan kita udah melimpah. Jadi hijauan kita udah melimpah, buat apa kalau hijauan kita konten kan gitu. Hijauan kita tebang, kita kasihkan, udah kan gitu. Nah, ini di musim kemarau kita kesulitan hijauan, jadi kita pakai pakan alternatif. Oh ya, sedikit saya jelaskan lagi, ini untuk pakan kambing, maksudnya untuk pakan kambing saya itu sistem breeding, jadi kita tidak perlu mengukur nilai protein setinggi mungkin, karena kalau pas gemuk nanti juga bisa mandul kan gitu. Dan setelah molasses atau prebiotik kita campurkan, ini baru bekatul tadi ya. Bekatul ini kita pakai sekitar 60 kilo saja. Nah, kita ratakan. Ini bekatul atau sekem padi, maksudnya limbah dari penggilingan padi. Setelah kita ratakan tadi, kita campur
serata mungkin ya, karena kita masih peternak kecil, jadi kita pakai tenaga manual. Nah, dengan bahan bakar nasi pecel. Kalau yang punya adukan enak, tinggal diaduk gitu. Nah, ini setelah kita ratakan seperti ini, kita simpan dengan tong ataupun silo bag ataupun plastik. Yang penting kedap udara ya lur, dan tidak bocor. Gitu saja. Dan ini bisa bertahan sampai 1 tahun lebih. Setelah tercampur rata, kita simpan di tong. Nah, seperti ini ya lur. Yang penting cara penyimpanannya padat dan kedap udara lur. Kita injak-injak seperti ini lur ya. Usahakan sepadat mungkin lur. Dan tidak bocor. Dan cukup sekian sampai di sini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman sedulur peternak di seluruh Indonesia. Salam sukses, salam ngarit, esek-esek peternak Indonesia.